Baik, Bapak Ibu, mari kita buka dan baca Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 32. Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 32 saya baca. Silakan Bapak Ibu simak, begini firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom. Ya ahobu. Ada sukacita. Ya, sukacita kita tidak ditentukan oleh dunia ini. Sukacita kita tidak berasal dari dunia ini. Sukacita kita tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki di dunia ini. Karena sukacita kita adalah anugerah Tuhan, yaitu keselamatan. Ketika berbicara tentang anugerah keselamatan, maka Bapak Ibu, kita juga harus menyadari tentang keberdosaan kita. Dan berbicara tentang dosa, dosa ini seperti penyakit di dalam tubuh manusia. Dia akan merusak seluruh sendi-sendi kehidupan saya, Bapak Ibu, saudara-saudari, kehidupan secara jasmani dan terlebih rohani. Dan tentu ketika sendi-sendi kehidupan ini telah dirusak, ini juga akan berdampak pada rusaknya relasi manusia dengan Tuhan. Banyak hal yang kemudian mengakibatkan dosa ini menjadi penghalang doa kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca Mazmur 66 ayat 18, dikatakan seandainya ada niat jahat, ya. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Dan ternyata realitanya tidak ada manusia yang tidak berdosa. Realitanya saya, Bapak Ibu, saudara-saudari, adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan pendamaian. Dan tidak ada jalan pendamaian, tidak ada jalan untuk memperbaiki dosa ini kecuali dalam satu pribadi, Yesus Kristus. Itulah yang sering mungkin kita sudah hafal di luar kepala. Yohanes 14 ayat 6, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dan berbagai ayat-ayat lainnya. Itulah nanti sebabnya dikatakan kita hidup karena anugerah Tuhan semata, kita hidup karena belas kasihan Tuhan semata. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Tapi ketika berbicara tentang anugerah Tuhan dan belas kasihan Tuhan, hari ini kita diantar pada sebuah perenungan malam ini. Bertepatan dengan ibadah Rabu Abu. Mungkin banyak yang bertanya, apa ini Rabu Abu ini? Rabu Abu mengingatkan kita bahwa anugerah yang kita terima bukan anugerah sembarang anugerah. Bukan belas kasihan sembarang belas kasihan. Anugerah dan belas kasihan Tuhan yang diterima memiliki konsekuensinya sendiri bagi si penerima. Termasuk kita yang hadir yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saya, Bapak, Ibu dan saudara-saudari dalam rangka
tanggung jawab iman kita kepada Tuhan. Sedikit berbicara tentang Rabu Abu ini merupakan, tadi sudah dibaca oleh liturgos, hari pertama masa Prapaskah, jatuh pada hari ke-40 sebelum hari raya Paskah. Dan nama Rabu Abu dari praktek atau ritual yang dilayankan dengan ditaruhkannya oleh pendeta tanda salib dari abu pada kening atau dahi umat. Dan ini bukan tanpa arti, ini bicara tentang pertobatan. Dan abu yang digunakan berasal dari hasil pembakaran salib daun palem yang disimpan sejak hari Minggu Palmarum pada tahun gereja sebelumnya. Itu ya. Nah, terlepas dari uraian itu terlalu panjang dan terlalu lebar, Bapak Ibu, hal prinsip yang penting untuk kita pahami pada momen Rabu Abu adalah bukan hanya saja mengingat tentang kematian Kristus, tapi juga membawa umat pada kesadaran akan keberdosaannya. Itulah sebabnya Yesus Kristus mau mati di kayu salib. Ya. Momen ini sebagai momen refleksi dan introspeksi diri. Momen ini berbicara melihat kepada saya, siapa saya, bahwa saya bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Saya bukan siapa-siapa tanpa belas kasihan Tuhan, maka di dalamnya ada kerendahan hati. Di dalamnya ada penyerahan totalitas hidup pada Tuhan dengan pertobatan. Nah, ini sejalan dengan tema yang diangkat pada malam hari ini dari Ayub 42 ayat 6. Dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, nats khotbah kita hari ini mengajak kita untuk memahami beberapa hal yang menjadi prinsip kehidupan Kristiani, pesan Paulus kepada jemaat di Efesus kala itu, dan pesan Tuhan Paulus kepada kita juga umat Tuhan di zaman ini memaknai perjalanan hidup kita. Yang pertama Bapak Ibu, ketika bicara tentang belas kasihan Tuhan dan yang sudah mengalami belas kasihan Tuhan harus hidup dalam pertobatan. Kalau kita baca kitab Efesus ini secara garis besar dibagi dalam dua bagian. Pasal 1 sampai pasal 2 itu tugas-tugas panggilan gereja secara doktrinal. Lalu pasal 4 sampai pasal 6 itu hal-hal praktisnya. Berimane mamahal daromali mangou duma-duma. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Itulah sebabnya satu perikop pasal 4 ayat 17 sampai 32 termasuk di dalamnya nats renungan kita pada malam hari ini disusun dalam paparan perbandingan antara manusia lama dan cara hidup manusia lama yang harus ditanggalkan, yang harus ditinggalkan, dengan manusia yang baru dan cara hidupnya yang harus dikenakan. Jadi hidup baru di dalam Kristus disimpulkan nanti dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 demikian Bapak Ibu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hal praktis dalam hidup orang percaya disorot oleh Paulus karena mengingat bahwa perkembangan pesat kota Efesus di kala itu luar biasa, sehingga ada ketertarikan dari daerah-daerah di sekitarnya untuk datang dan singgah di kota itu. Dan dengan bercampurnya banyak ragam orang, maka itu berdampak pada pola hidup umat. Atau dengan kata lain terjadinya perjumpaan iman Kristen dengan ragam budaya yang masuk. Dan itu akhirnya mengombang-ambingkan dan menyesatkan termasuk pemujaan kepada Dewi Artemis dan berbagai hal yang lain. Maka dalam kondisi seperti ini, keadaan seperti ini, situasi seperti ini Bapak Ibu, coba lihat di kota Gunung Sitoli ini. Integritas kita sebagai anak-anak Tuhan dipertaruhkan.
Mampukah kita menunjukkan identitas kita sebagai orang percaya pada Tuhan yang berjalan dan berdiri di atas prinsip yang benar tentang iman Kristen? Berani berbeda dan berani menunjukkan bahwa kita benar-benar sudah diubahkan. Menarik Bapak Ibu, ketika satu perikop dari ayat 17 sampai 32 itu kita baca secara keseluruhan. Ada 3 ciri manusia lama di satu perikop itu. Coba lihat Bapak Ibu. Yang pertama di ayat 17 dikatakannya sesat pikirannya. Banano sesat pikiran saya. Bahel falala be bagutunya lemas. Yang kedua di ayat 18 pengetahuannya gelap. Bukan pengetahuan dunia ini Bapak Ibu, tapi ini pengetahuan tentang Kristus. Dia selalu ukurkan dengan logikanya, bana lemah suakania baywa faya. Lalu yang ketiga di ayat 19, perasaannya tumpul. Perasaan yang tumpul ini saya membayangkan kita kehilangan kasih. Kehilangan kasih jangankan pada Tuhan, pada pasangan kita, pada anak kita, pada orang tua kita, pada saudara kita, kita kehilangan kasih. Semuanya menunjukkan fakta tentang manusia lama yang tidak memiliki pengharapan dan pasti menuju kepada kebinasaan. Oleh sebab itu, itulah sebabnya ditegaskan oleh Paulus, tinggalkan, tanggalkan dan buang itu untuk bisa mengenakan manusia baru. Untuk bisa mengenakan status baru sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, melalui penderitaan dan kematian Yesus Kristus akan datang keagungan dan pengharapan pembaruan. Momen Rabu Abu ini menjadi momen kita merendahkan hati, mengakui ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan, mengingat sesungguhnya kita hanyalah debu dan abu, dan mengingatkan kita untuk bersedia dibentuk dan diperbaharui, mencari Tuhan dan berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Ecclesia Reformata Semper Reformanda Est. Thomas Merton berkata demikian, kita tidak bertobat hanya sekali dalam hidup kita, tetapi berkali-kali, dan rangkaian pertobatan besar dan kecil yang tak berujung ini, revolusi batin menuntun pada transformasi kita di dalam Kristus. Jika tidak ada perubahan, nasi mana-mana ita yo tarai mefen, maka Bapak Ibu, apa yang dikatakan 2 Petrus 2 ayat 22 jelas, seperti anjing yang menjilat muntahannya dan seperti babi yang kembali ke kubangannya. Itu orang yang tidak bertobat. Tapi saya percaya, saya berharap mudah-mudahan kita semua di tempat ini sudah mengalami pertobatan yang sungguh. Amin. Kalau belum, bertobatlah. Yang kedua, harus ada yang namanya wujud pertobatan ini. Dan menarik, Paulus menyimpulkan bicara soal pertobatan harus ada penguasaan diri. Ada 4 aplikasi praktis yang diuraikan Paulus di sini tentang wujud dari pertobatan itu. Yang pertama di ayat 25, silakan diperhatikan kalau ada HP-nya Bapak Ibu, ada aplikasi Alkitabnya. Di ayat 25, membuang dusta dan mengatakan kebenaran. Dusta ini adalah sifat manusia lama. Bahkan di catatan Alkitab yang lain mengatakan bahwa bapa pendusta itu adalah iblis. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu banyak berdusta, banyak berbohong, maka bapamu adalah iblis. Dusta ini hidup dalam ketidakjujuran. Maka yang sudah mengalami pertobatan berani berkata ya kalau ya, tidak kalau tidak. Yesus iteramuro ibadah batana kegafeh. Tidak ada kemunafikan dalam hubungan persekutuan dengan sesamanya. Tidak ada dusta antara suami dengan istri. Bapak Ibu, saya coba cari-cari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ternyata asal kata selingkuh itu artinya menyembunyikan sesuatu, tidak jujur. Jadi Bapak Ibu yang tidak jujur dan menyembunyikan sesuatu pada pasangannya, hati-hati. Ini warning untuk kita. Dan berbagai bentuk-bentuk dusta dan ketidakjujuran yang menjadi cikal bakal perpecahan dan pertikaian.
Dusta dan ketidakjujuran ketika masih dipertahankan pasti merusak keluargamu, merusak pernikahanmu, merusak hubungan persaudaraan, merusak persekutuan, merusak kepercayaan orang padamu, dan merusak relasimu dari Tuhan. Karena Tuhan adalah kebenaran itu sendiri. Yang kedua, aplikasi praktis dari pertobatan di ayat 26 dan 27 bicara soal amarah. Perbedaan pendapat itu pasti ada. Managa dulu bahele-hele ba fatiti. Tapi Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya manusia. Ini ada hubungannya di ayat 32 tentang hal mengampuni. Marah boleh, tetapi amarah tidak boleh. Marah boleh, tapi bukan dendam. Kata Yesus 70 kali 7 gambaran pengampunan itu tidak terbatas, sama seperti pengorbanannya di kayu salib menyelamatkan kita. Saya ulang, beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan di khotbah saya, ada buku yang saya baca. Ketika engkau belum mengampuni sesamamu, jangan pernah berharap juga akan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sia-sialah ya kehadiran kita di tempat ini kalau kita masih belum memberikan pengampunan kepada sesama kita manusia. Mazmur 4 ayat 5 katakan, jangan berbuat dosa dalam kemarahanmu supaya iblis tidak mengambil kesempatan. Jangan beri tempat kepada iblis mengambil kesempatan. Karena aspek buah-buah roh adalah sebagian kesabaran dan kelemah lembutan, termasuk dalam hubungan suami istri, orang tua dengan anak, saudara dengan saudaranya. Miris Bapak Ibu ketika Bapak Ibu dipuji begitu baik dengan orang lain. Baik di tempat kerja, tapi Anda tidak baik dengan pasangan Anda. Anda pemarah kepada suami Anda pengamarah kepada istri Anda. Miris ketika yang keluar dari mulut kita adalah kebun binatang dan segala jenis makian kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita. Apalagi kalau bermain tangan kepada pasangan. Yang ketiga, ayat 28, perbandingan antara yang malas dan rajin. Orang mencuri karena apa? Karena malas. Ia mau instan. Bahkan orang korupsi pun demikian halnya. Ayawa uroya nahau bola bokole akau lemarase. Menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru juga harus nampak dalam mencari penghidupan. Itu sebabnya nanti Mazmur 128 ayat 2 mencatat, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, garis bawahi, jerih payah tanganmu, bukan jerih payah tangan temanmu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Bapak Ibu, banyak bentuk yang mengarah kepada kemalasan ini. Mencuri, falimo bavaniaga, manga gaji buto, itema-tema gaji lemeya bahalewania, manga luo zohalewe, ifo halewaniha balaibe hak zohalewe khania, praktek KKN dan lain sebagainya. Bahkan bentuk kemalasan juga yang lain yang marak saat ini, yang merusak keluarga, merusak hidup orang percaya, judi online. Itu bukti juga dari kemalasan. Dan kita perlu pahami Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amsal 6 ayat 6 dan 7. Salomo menyuruh para pemalas, pergilah kepada semut, belajar dari semut. Bapak Ibu, ini memang luar biasa. Bekerjalah sejujur-jujurnya. Bekerjalah sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Hasil dan berkat itu urusannya Tuhan. Amin. Yang keempat, yang terakhir dari wujud aplikasi pertobatan, perkataan dan ucapan harus dijaga. Ayat 29. Ini sejalan dengan Matius 12 ayat 36. Saya baca Bapak Ibu. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Dan masih banyak ayat firman Tuhan yang lain berbicara tentang ini. Dia ingatkan membuang perkataan-perkataan kotor serta mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik dan membangun. Itu adalah merupakan bagian dari integritas. Karena apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati.
Termasuk hati-hati kalau bercanda. Apalagi untuk orang tua, mohon maaf kepada anak-anak. Nah, lefau badadania ni faluarononia mengutuk. Ya. Cacian dan makian. Apalagi anak-anak muda saat ini dengan istilah-istilah yang katanya gaul, tapi dipelesetin dan pada akhirnya itu nama-nama kebun binatang. Ya. Dan bukan hanya mulut yang dijaga di era media sosial ini, juga jari-jari. Dan bukan hanya perempuan dan ibu-ibu. Saya pikir juga laki-laki ada yang tidak kalah dengan perempuan kalau bermedia sosial ini. Menyebarkan fitnah. Coba Bapak Ibu lihat apa status-status kita di media sosial. Status WA kita, status Facebook kita, Instagram kita. Menjadi berkatkah atau menjadi batu sandungan? Memberitakan kabar baik atau justru menyindir dan memfitnah orang? Bapak Ibu, kita harus waspada dan kendalikan diri. Ada satu penelitian di Cekoslowakia tentang perengkingan orang yang berkata-kata ini. Pendeta mengeluarkan kata 3.420 kata per hari. Prajurit asrama 7.420 kata per hari. Pelajar SMP 8.760 kata per hari. Istri 15.300 kata per hari. Lebih parahnya ibu mertua 19.800 kata per hari. Kita ada di kelompok mana Bapak Ibu? Nah ini penelitian ya. Benar tidaknya saya. Ya, tapi realitanya seperti apa? Hari ini dan seterusnya mari kita belajar. Keluarkan perbendaharaan kata-kata yang positif, membangun dan menjadi berkat. Yang paling terakhir, pesan penting dari seorang Paulus. Yang ketiga, di ayat 30 sampai 32 adalah kesimpulan dari semua tentang buah dari pertobatan. Orang yang sudah diubahkan tidak mendukakan Roh Kudus. Buah Roh Kudus terlihat dalam perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Lalu coba lihat, kita baca di ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Itu dihapus. Itu dilupakan dan itu ditanggalkan lalu diganti dengan apa? Diganti dengan ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi Bapak Ibu semuanya didasari pada kasih Allah. Gramatikal Yunani menjelaskan 4 kasih. Manusia dengan sesamanya. Kasih orang tua kepada anaknya dan sebaliknya. Kasih eros antara lawan jenis. Kasih saudara dengan saudaranya. Kasih sahabat dengan sahabat. Hanya mampu kita lakukan itu dengan tulus dan ikhlas ketika kita memiliki kasih yang tertinggi, yaitu kasih agape. Kasih Allah yang tak bersyarat, kasih Allah yang tak terbatas, kasih Allah yang rela berkorban, dan kasih Allah yang tidak menuntut balas. Hati-hati dengan kekristenan progresif yang sempat viral pada beberapa bulan yang lalu. Berbicara tentang perbuatan baik dan kasih, tapi tidak didasari pada kasih Kristus. Hanya pada dasar kemanusiaan. Dan ayat 32 menegaskan tentang kasih Kristus sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita terima dan dasar dari segala sesuatu yang kita berbuat. Semua pesan Paulus Bapak Ibu dalam ayat 25 sampai 32 yang menjadi khotbah hari ini adalah kata perintah yang harus dikerjakan oleh setiap orang. Setiap orang yang sudah diselamatkan, saya Bapak Ibu saudara-saudari, dan nampak dalam perubahan totalitas hidup ke arah yang lebih baik. Sehingga kita menjadi gambar Kristus. Jadilah surat Kristus yang terbuka yang dibaca oleh setiap orang. Dan mari kita baca ayat hafalan sebagai perenungan dan komitmen kita. Ayub pasal 42 ayat 6b. 1, 2, 3. Dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Katakan amin. Kita berdoa. Syukur